Sebaiknya kita awali dengan doa, minimum dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang quantum tunneling. Ya, jadi efek penerobosan suatu partikel pada potensial penghalang meski energi partikel itu kurang dari besarnya penghalang. Secara kuantum itu dimungkinkan untuk menembus. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan quantum tunneling, efek tunneling effect, ya. Jadi kita review apa yang telah kita bahas terdahulu. Jadi ini ilustrasi potensial penghalangnya, gitu ya. Bedanya dari potensial tangga, kalau potensial tangga dari bagian sini terus ke kanan, ya. Jadi hanya dipisah oleh dua nilai. Jadi dibedakan oleh dua nilai. Pertama, potensial yang kita jadikan acuan yaitu potensial 0, dan kemudian potensial V0 sejak X sama dengan 0 terus ke kanan. Nah, sedangkan potensial tangga itu potensial penghalang, potensial tangga itu tadi dipotong katakanlah selebar 2A, ya, selebar 2A. Kita lihat persisnya. Ini kalau rumusan potensial tangga ada dua kasus sama nanti dengan potensial penghalang. Ketika energi kurang dari penghalang, yang kedua ketika energi partikel itu lebih besar dari penghalang. Nah, ini ada dua persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kita potong di katakanlah X sama dengan 2A. Di bagian potensial ini kita hapus, ya, sehingga potensialnya sama dengan 0 di X lebih besar dari 2A. Tuh. Selanjutnya, kita lakukan pergeseran untuk memudahkan pembahasan kita. Ya. Jadi kita ambil, kalau tadi ini X sama dengan 0, ini kita ambil saja X sama dengan minus A. Kemudian yang kanan itu adalah X sama dengan A. Jadi lebarnya ini 2A. Ya. Kita sebut saja ini daerah 1, daerah kiri, daerah tengah itu daerah 2, daerah kanan itu daerah 3. Nah, potensialnya diberikan oleh bentuk matematis ini, ya. Tuh. Selanjutnya kita harus menuliskan persamaan Schrödinger-nya. Nah, persamaan Schrödinger-nya itu untuk daerah kiri, ya, V-nya 0, jadi suku V-nya tidak ada. Itu sama dengan daerah kanan, persis sama, ya, tetapi kita bedakan indeks untuk fungsi gelombangnya. Jadi 3 itu menyatakan gelombang untuk daerah 3, P1 gelombang untuk daerah 1. Ya. Nah, kemudian untuk daerah 2, yaitu antara min A sampai A, itu diberikan oleh ungkapan ini. Nah, kita tahu solusi masing-masing. Ya, jadi solusi untuk daerah 1 ini, ya, dengan K kuadrat itu sama dengan 2ME per H coret kuadrat, dan itu lebih besar sama dengan 0. Dan tentu solusi di kiri itu akan sama dengan solusi di kanan, karena memang persamaan Schrödinger-nya sama. Ya, jadi
Hanya kita bedakan pada koefisien, ya, pada konstanta, dua konstanta bebas Fg di sini, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah A dan B, begitu, ya. Nah, untuk daerah tengahnya, persamaan Schrödingernya ada suku potensial V0 V2, kemudian solusinya itu adalah eksponensial Qx dan eksponensial negatif Qx, jadi real. Itu bedanya dari solusi yang kiri dan kanan. Kalau kiri dan kanan itu imajiner, ya. Imajiner IKX ini adalah sinusoidal. Sedangkan yang kanan itu kosinus hiperbolik, ya. Nah, dengan dua konstanta karena memang persamaannya adalah orde 2 terhadap ruang, ya, turunan orde 2 terhadap ruang, jadi tetap dua konstanta C dan D dengan Q kuadrat, ya, itu sama dengan 2M per coret kuadrat, ya, kurung V0 kurang E. Ini positif, ya, kuantitas yang positif, gitu. Nah, itu solusi umumnya, ya. Ini solusi umum dari persamaan Schrödinger kita, ya. Gitu. Kita kumpulkan sekarang, ya, solusi umumnya. Nah, ini, ya. Selanjutnya kita terapkan syarat batas. Jadi ada dua syarat batas sebenarnya, ya, ini, ya. Yang pertama sebenarnya yang syarat batas pertama ini sebenarnya initial condition, ya. Jadi syarat awal, begitu. Jadi awalnya partikel itu kita tembakkan dari kiri. Itu satu, ya. Jadi kita tembakkan dari kiri, dari negatif X. Negatif X itu tak hingga, ya. Jadi begitu. Nah, jadi ini partikel ditembakkan dari kiri. Maka di sini ada dua solusi, di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada dua solusi tadi, ya. Nah, dari uraian lengkap dengan solusi bergantung waktunya, maka koefisien atau konstanta A dan konstanta F, ya, dengan suku eksponensial IKX itu menyatakan partikel yang bergerak ke kanan, gitu. Jadi dari kiri ke kanan, nah ini dari A ke X positif. Gitu. Nah, kemudian sebaliknya B dan G itu menyatakan fungsi gelombang untuk partikel yang bergerak ke kiri, ya, ke kiri. Jadi dari min A ke min X tak hingga. Nah, yang kanan itu dari X kanan ke kiri ke A, begitu, ya. Itu. Nah, karena, ya, partikel itu ditembakkan dari kiri, ketika sampai di min A itu ada yang kembali, maka di sebelah kiri ini ada partikel yang ke kanan dan ada partikel yang ke kiri. Sehingga kedua konstanta A dan B itu boleh ada kedua-duanya. Sedangkan untuk solusi daerah kanan, ya, F itu FEIKX itu menyatakan gelombang yang partikel yang bergerak ke kanan, sedangkan negatif IKX itu menyatakan partikel yang bergerak ke kiri, dan ini tidak ada partikel yang bergerak ke kiri, ya, karena potensialnya sampai dengan 0 dari A sampai X tak hingga, ya. Jadi tidak ada alasan untuk berbalik. Nah, karena tidak ada partikel yang ke kiri, jadi ini dicoret begitu, dan ini bisa kita pilih dengan cara membuat G sama dengan 0, sehingga solusi akhirnya adalah P3 itu sama dengan F eksponensial IKX, gitu, ya. Nah, jadi sekarang solusi, ya, setelah mempertimbangkan syarat batas,
Itu jadi seperti ini ya. Jadi seperti P1, P2 dan P3 gitu. Jadi suku kedua G-nya ini dibuat sama dengan 0 begitu. Nah, selanjutnya kita beri ya arti fisisnya. Jadi dari fungsi gelombang ini tadi ya, ini ada partikel yang ke kanan di sebelah kiri. Ya, ada yang terpantul dan ada yang diteruskan. Itu meskipun tadi sudah kita buat ya, kita buat E-nya itu kurang dari V0. Nah, kalau dari persamaan ini kita tahunya itu dari eksponensial Qx gitu ya. Eksponensial negatif Qx. Ya, ini fungsi real. Itu berarti energinya kurang dari V0 ya. Kalau energinya lebih besar dari V0 itu akan kita bahas di belakang. Di sini juga imajiner ya. Nah, inilah suku inilah yang secara umum disebut efek tunneling effect ya, tunneling effect begitu. Mengapa? Karena meskipun partikel itu mempunyai energi yang kurang dari V0, ternyata partikel itu bisa menembus penghalang dan melanjutkan perjalanan ke kanan. Dan itu dinyatakan oleh fungsi I3X sama dengan F eksponensial IKX gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ilustrasi fungsi gelombangnya, karena ini K-nya ya, bilangan gelombang K-nya sama, maka ini ya panjang gelombangnya sama. Sedangkan amplitudo itu menyatakan jumlah partikel atau peluang partikel, peluang keberadaan partikel. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai tunneling effect ya. Ini fungsi gelombangnya gitu. Nah, kita lanjutkan pembahasan lebih kuantitatif ya. Dengan menerapkan syarat kontinuitas, yaitu yang pertama di daerah kiri tepatnya di X sama dengan negatif A, karena disitulah ada perbedaan potensial. Yang sebelah kirinya itu V sama dengan 0, kemudian di sebelah kanan min A itu potensialnya sama dengan V0 ya. Jadi ya, di situ perlu dilakukan diterapkan syarat kontinuitas. Kontinuitas pertama adalah fungsi. Ya, di sebelah kiri itu P1, di tengah itu B2. Nah, ini harus sama menghasilkan persamaan ini. Ya, kemudian turunan itu juga harus sama menghasilkan persamaan ini ya. Nah, persamaan 3A, 3B ini sekarang kita tuliskan ya dalam bentuk perkalian matrik ini ya. Jadi solusinya kita selesaikan dengan menyelesaikan persamaan matrik. Nah, maka ya kalau ini kita anggap sebagai vektor atau matrik 2 kali 1 AB itu sama dengan ini inverse-nya ya. Itu kan? Jadi kalau ini M maka ini inverse M gitu. Nah, inverse dari ini ya kita tahu ini. Jadi kalau ini A, B, C, D maka inverse-nya adalah A kali D. A kali D itu adalah min IK kan gitu. Dikurangi BC. Nah, ini eksponensialnya lenyap jadi min IK. Jadi min 2 per min 2 IK ya, dipindah I-nya di atas. Lalu dipindah ini AD ditukar ya. DA. DA. Kemudian min B, min C ya, begitu. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kita nyatakan A itu dalam C dan D, B juga dalam C dan D. Nah, begitu. Ini dari syarat
kontinuitas ya, yang pertama. Selanjutnya dari kontinuitas yang kedua, yaitu di bagian kanan penghalang, tempatnya di X sama dengan A. Di sebelah kiri X sama dengan A, potensialnya V0. Di sebelah kanan X sama dengan A, potensialnya 0 ya. Jadi di situ perlu solusinya itu perlu disambung ya, perlu disambung. Nah, sambungannya itu adalah syarat kontinuitas fungsi ya, menghasilkan persamaan ini. Jika disubstitusi ya, ini kemudian turunan, kalau diturunkan itu substitusi X sama dengan A, hasilnya ini. Nah, ini adalah persamaan 6P ya. Itu tuliskan juga dalam bentuk matrik, maka didapatkan ya, sehingga CD ya. Nah, ini jadi ini eksponensial, geser ke sini, ini inverse-nya begitu. Nah, sama seperti tadi, inverse-nya itu sama dengan min 2Q ya, ini. Nah, kita punya nih sekarang CD. Tadi AB itu kita nyatakan terhadap CD. Nah, sehingga dengan demikian CD sekarang kita nyatakan dalam IF, dalam F ya. Nah, ini. Mengapa kita nyatakan dalam F? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa koefisien transmisi itu kan modulus absolut kuadrat F ya, dibagi modulus kuadrat A. Nah, itu adalah koefisien transmisi. Jadi kita perlu mencari hubungan antara A dan F. Ya, jadi karena itu kita nyatakan persamaan ini dalam bentuk seperti persamaan 8 ini. Itu. Nah, proses lebih lanjut ya. Jadi kita tuliskan, kita anggap ini ya, ini vektor katakanlah U, ini M, N, P, begitu ya. Ini 3 matrik. Ini kan matrik yang berbeda ini. Ya, kita tuliskan ini M, N, P. Ini vektor V, ya, vektor V. Nah, kita tuliskan seperti ini. Maka ya UI, jadi UI itu maksudnya U1 itu A, U2 itu B gitu ya. Kita dapat tuliskan dalam komponen I, nah ya, itu perhatikan ini indeksnya I, ini I. I. Ya, M-nya ini. Ini J, IJ, ya, J. N, JK. JK, N. Ya, sambung dengan P, KL. JK, ya, PKL. PKL. PKL-nya nyambung ke V. Karena V-nya itu cuma ada indeks baris ya. Tuh. Demikian juga dengan U-nya begitu. Ya. Karena ini matrik 2x2, maka baik J, K maupun L itu nilainya adalah 1 dan 2. Itu. Nah, sekarang kita uraikan terhadap L sama dengan 1 ya. L sama dengan 1 dan 2 ya. Ini L 1 dan 2 gitu. Kita jalankan ini. L 1 2. Ya, 1 2. Jadi P K1 V1, P K2 V2 ya. Itu. Nah, kemudian kita jalankan terhadap K ya. K. Nah, ini K sama dengan 1. Berarti P11 V1, P12 V2 ya. Dan K sama dengan 2. N J2 ya. P21 V1 P
22 P2 ini. Ya, begitu. Nah, ini lebih memudahkan kalau misalkan kita mau mencari kesalahan-kesalahan ya, dalam proses, itu menjadi lebih mudah kita mencarinya. Tuh. Nah, selanjutnya yang terakhir J. Ya, J. Nah, kita terapkan ini. Ya. Itu sudah ya, selesai ini. Jadi selanjutnya ya, jadi bentuk ini tadi kita lihat dulu ya. Nah, ini tadi ya. Ya, kelihatannya panjang, tapi ini sekali lagi ini memudahkan untuk ngecek kalau misalnya kita dalam hasil akhir itu ada kesalahan, maka akan segera bisa kita lacak kesalahannya itu di mana. Gitu. Nah ini I, ya ini I nggak jalan ini, tergantung di sini I itu. Dan I itu 1 dan 2, I 1 ya dan 2. Jadi I-nya hanya ada di sini sekarang, tidak ini ya I. Nah karena kita pengen tahu A hubungannya terhadap F, maka A itu kan U1. Ya, jadi I-nya sama dengan 1. Nah, kita ambil sekarang I-nya sama dengan 1, dan itu adalah A. Maka sebelah sininya, ya, tuh, ini konstanta ini kita masukkan sini. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang sudah pakai indeks semua. M11 tuh ini, M11 ini. Ya. N11 tuh ini. Untuk P21 ini P21. V1 ini V1 F. V2 ini IKF ya, IKF. P22 ini P22. EKA ya. Tuh. Jadi begitu. Nah, kita ambil dulu V1 dan V2 ya. Tuh. V1 1 ya. 1. P21 ini min Ki A, min Ki. Min Ki eksponensial Ki A. Minnya ini min I kalikan min jadi plus I. Ya. Ini P22 P22 ini Ki A. Ya. C2 IK positif. Karena positif ini tadi min, sekarang jadi negatif. IK-nya keluar ya. IK-nya keluar. Jadi ini yang disubstitusikan nih ya. Betul. Ini juga begitu. Nah, begitu ya. P12 ini min. Ya, min. Tuh. P11 ini min Ki ya. Jadi min eksponensial negatif Ki-nya bisa dikeluarkan, bisa difaktorisasi. Nah, selanjutnya ya, itu kita ambil M11 ya, M11. M11 adalah min IK eksponensial IKA. Ini IKA. Kalikan IKA jadi 2 IKA. Ya, 2 IKA. Tuh. Ini min IK, min IK di sini. Kemudian 12 ini, 12 ini min. Ya. IKA-nya kita keluarkan jadinya ini. Tuh. Nah, demikian juga dengan ini sama, ya, ini persis sama, ini M11 12 begitu ya, persis sama. Nah, maka kita dapatkan bentuk ini. Selanjutnya N11 dan N21. Ya, N11 21 di sini 12 22 ya. N11 ini eksponensial min Ki A. Min Ki A 21 ini eksponensial min Ki A juga bisa dikeluarkan, sehingga ini nanti eksponensial negatif 2 Ki A. Ya. Tapi di sini ada IK min Ki. Ini ya. IK min Ki. Itu dikeluarkan. Ya, ininya tetap. Nah, 12 itu adalah ini. Ya. Ki A. Ki A ini Ki A, eksponensial Ki A ini jadi eksponensial 2 Ki A. Itu. Nah, kemudian N22. N22 itu ini ya.
negatif, Ki-A-nya dikeluarkan. Jadi ini jadi positif. Min ini jadi positif ya. Nah, maka ini kemudian dikalikan. Nah, kalau ini dikalikan itu ini Ki plus IK. Ini negatifnya dikeluarkan ya. Jadi ini kuadrat. Negatifnya dikeluarkan jadi di sini. Ini jadi plus. Nah, ini ya juga begitu. Ki min IK. Ki min IK. Ya, negatif dikeluarkan. Tuh. Ya, negatif. Nah, itu ya. Ini persamaan 9 ya. Kita dapatkan A-nya ini. Karena kita pengen modulus absolut kuadrat, maka kita ambil kompleks konjugatnya. Ya, kompleks konjugatnya itu adalah ini, ya, plus ini min, ini plus f bintang. Ini min, ini plus, ini min. Ini min, ini plus. Itu aja kan kompleks konjugat itu, ya. Ini plus, ini min. Ya, gitu. Nah, selanjutnya dikalikan. Ya, selanjutnya dikalikan. Gitu. Maka kita dapatkan ini F, ini modulus absolut kuadrat. 16 K kuadrat Q kuadrat. Nih. Jadi ini dikalikan. Pertama, ini dikalikan ini. Jadi ini kalau dikalikan, ini Q kuadrat, ini jadi plus K kuadrat. Kuadrat. Ya. Eksponensial negatif 4. Nah, ini. Ya. Ini. Kemudian ini suku kedua dengan suku kedua itu plus juga. Lalu eksponensial 4 Ki A. Ini kalau dikalikan ini Q kuadrat plus K kuadrat. Ya, lalu dikuadratkan. Nah, selanjutnya suku silangnya. Eksponensialnya nih kalau dikalikan ini hilang. Ya. Hilang. Ini Q min IK, Q min IK jadi Q min IK pangkat 4. Ini plus, ini min. Ini min, ini plus jadi min juga. Q plus IK, Q plus IK pangkat 4. Ya. Gitu. Nah, ini sama koefisiennya. Ini sama dengan cos hiperbolik 4 Ki-A. Yang dua suku pertama. Nah, kemudian suku ini dikuadratkan. Ambil kuadratnya. Nah, ini. Kalau kuadratnya dimasukkan, ini. Ya. Nah, kosinus hiperbolik 4 Ki-A itu bisa diuraikan. Jadi sama dengan ini. Nah, ini dikuadratkan. Ya. Hasilnya itu adalah ini. Ya. Min 2 Q kuadrat min K kuadrat kuadrat. Ya. Hasilnya ini. Nah, diproses lebih lanjut, jadi ini kan satu dikalikan ini, lalu ditambahkan ini, maka Q kuadratnya hilang. Ya, Q kuadrat dan K kuadratnya hilang. Yang ada itu tinggal tengahannya aja. 8 Q kuadrat K kuadrat. Sehingga kalau ditambahkan dengan ini, hasilnya adalah 16 Q kuadrat K kuadrat. Ya. Ini 4 K kuadrat plus Q kuadrat. Sinus hiperbolik 2 Ki A. Ya. Nah, kita kumpulkan sekarang. Ini kita substitusikan. Ini hasilnya sama dengan 1 di sebelah sini. Di sini 1/4. Ya, nih bentuknya. Tuh. Jadi kan koefisien transmisi itu kan modulus absolut kuadrat F dibagi A kan, ya. Itu. Maka kita nyatakan F sekarang ya. F itu sama dengan seperti ini kan. Ya, F sama dengan A modulus absolut kuadrat per ini. Ya. Nah, dengan demikian koefisien transmisinya T itu sama dengan ini ya. Hanya coret aja nih. Nih. Nah, ini apa?
kalau kita menghitung T tidak melalui R. Kan kalau yang lalu kita menghitung T ini dari R, ya. Maka kita dapatkan T seperti ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama, tapi ini kita lewati saja, saya hanya perlihatkan sekilas ya. Dengan cara yang sama, U2B, ya. Ini M21, 22 itu bedanya di sini. Ya. Tuh. Nah, kemudian kalau kita substitusi, ya, kita dapatkan bentuk. Nah, kita lihat ini min IK, ini plus IK. Jadi ini nanti hasilnya adalah K kuadrat plus Q kuadrat. Ini juga begitu, K kuadrat plus Q kuadrat. Ya, itu. Jadi suku ini menjadi sederhana nih B-nya ini ya, kalau dinyatakan terhadap F. Tuh. Jadi kita dapatkan sekarang bentuknya ini. Nah, ya. Dengan demikian B-nya itu kita nyatakan terhadap F nih. Nah, sedangkan tadi kita dapat ya, bahwa A terhadap F hasil yang tadi itu. Nah, koefisien refleksi adalah modulus absolut kuadrat B dibagi modulus absolut kuadrat A. Jadi F-nya hilang. Nah, sehingga hasilnya adalah ini per ini. Ya. Kalikan 4K kuadrat Q kuadrat. Ini adalah habis. Ya. Nah, ini yang sudah kita peroleh ya dari rumusan kita terdahulu ya. Nah, selanjutnya dari T tadi ya review sekali lagi ini kita ambil Q A yang sangat kecil yaitu ketika energi V itu hampir E hampir sama dengan V0 ya atau lebar penghalang ini ya penghalang ini sempit sekali gitu. Jadi dua kondisi inilah yang memenuhi ya. Kalau digabung ini jadi udah sempit di sini lagi ya itu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau QA itu jauh lebih kecil dari 1, ya, maka sinus itu ya nih itu sama dengan 2 QA. 2 GA. Sehingga kalau substitusi hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Jadi kalau sumurnya sangat sempit, sumur maaf penghalang ya itu sangat tipis dan kemudian energi partikel itu mendekati tinggi penghalang ya maka kita dapatkan koefisien transmisinya itu menjadi bentuk yang sangat sederhana ya. Tuh. Dengan epsilon itu bergantung kepada lebar sumur ya. Tuh. Sedangkan untuk ekstrim yang lain ya, ketika QA itu jauh lebih besar dari 1 ya. Nah, itu terjadi kalau begini ya. Tuh. Nah, ketika ini besar, maka ya nah, itu sin hiperbolik 2GA itu sama dengan eksponensial ini. Suku keduanya ya eksponensial negatif besar sekali itu 0 ya. Jadi efektif tinggal suku pertamanya ini ya. Ini nah, kalau kita substitusikan jadi maka ini nih 1 ini bisa diabaikan. Jadi ini besar sekali ya. Besar sekali. Terus sehingga 4K kuadrat Q kuadrat ini bisa naik. 4K kuadrat Q kuadrat. Ya. Tuh. Ini tadi. Ini kan kuadrat. Kalau kuadrat ini pangkat 4 jadinya ini pangkat 4. 4 kali 4 16 ya. Makanya 4 di sini dikuadratkan. Begitu. Ya. Nah, tapi ini untuk apa tadi? Penghalang yang rata kan, tingginya V0.
Tapi kita tahu bentuk Q itu Q kuadrat itu sama dengan 2M per H coret kuadrat kurung apa? V0 kurang E. Ya, sehingga Q-nya akar itu. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau potensialnya tidak rata, tidak datar ya. V berbentuk sembarang nih, V. Tuh. Energinya segini. Nah, maka ya ini eksponensial negatif 4QA itu bisa kita nyatakan sebagai eksponensial 2Q 2A. 2A itu tadi adalah lebar sumur. Nah, sekarang 2A-nya itu kita ambil sempit-sempit. Ya. Lalu kita jumlahkan sejak X sama dengan X1 sampai X sama dengan X2. Nah, ini ya. Itu kita jumlahkan sekarang. Kalau potensial V-nya itu tidak lagi konstan V0, tapi ini bergantung pada posisi ya. Jadi seperti ini. Sehingga ya kalau ini kemudian kita ringkas gitu ya, bentuk ini 4 kaki kuadrat, Q kuadrat plus K kuadrat kuadrat. Ya, maka kalau kita ambil bagian eksponensial saja, maka eksponensialnya menjadi eksponensial negatif 2 integral ya akar ini. Nah, itu ya. Jadi misalkan V-nya itu potensial untuk peluruan alfa. Kan potensialnya adalah potensial Coulomb, ya, potensial Coulomb. Jadi E kuadrat per 4 ya, E kuadrat Z kalau misalkan di dalam inti itu ada Z proton, berarti V-nya Z E kuadrat per 4pi epsilon 4pi epsilon 0 R ya, atau per X dalam konteks ini. Nah, itulah ya kalau kita terapkan pada peluruan alfa, jadi V-nya itu potensial Coulomb gitu ya. Ya, jadi seperti ini. Maka kita dapatkan koefisien transmisinya itu 10 pangkat minus 90 ya, eksponensial pangkat negatif 90 atau sekitar 10 pangkat minus 39. Ini contoh ketika misalkan kita mendengar seorang menjelaskan ya bahwa koefisien transmisinya itu segini. Itu artinya ini berapa ini? 10 pangkat 39 itu berapa? Kalau 12 itu kan triliun ya. Triliun. Jadi kalau 36 berarti triliun, triliun, triliun gitu kan. Jadi seandainya ada 1000 triliun, triliun, triliun partikel ya di dalam sini, potensial dalam sini, maka akan ada satu partikel yang keluar gitu loh ya. Maksudnya ini koefisien transmisi itu gitu ya. Jadi dari 1000 triliun, triliun, triliun partikel ada satu yang berpotensi untuk keluar dari penghalang ini ya. Keluar gitu. Nah, itu ya untuk peluruan alfa ya, peluruan alfa. Nah, kemudian di dalam bahan ini ya gallium AS ya, untuk bahan-bahan semikonduktor ya di transistor diode ya, diode Schottky ini. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, menghitung T-nya seperti tadi, mirip seperti atom peluruan alfa tadi ya. Jadi teori kita ini menjadi dasar kerja piranti-piranti elektronik yang sangat akrab dengan kita ya, baik transistor maupun diode ya. Jadi konsep dasarnya itu adalah fenomena atau tunneling effect ya.
Nah, ini contoh. Lagi kalau potensialnya tidak konstan, tapi bergantung pada posisi ya. Nah, gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, jadi itu tadi tunneling effect ya. Tunneling effect. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini mengulang materi yang lalu. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan. Tadi bedanya hanya pada cara mendapatkan hubungan antara F dan A. Ya, mendapatkan koefisien transmisi. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu itu kita menggunakan cara yang biasa, tidak langsung menggunakan matrik ya. Ini tadi kita menghitung dengan cara transformasi, matrik transformasi, dan langsung juga kita hitung koefisien transmisinya ya, tidak melalui koefisien refleksinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, di sela dulu. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, yang slide sebelum T sama dengan 1 per yang sin H kuadrat itu Pak, yang sebelumnya itu tadi yang kecil-kecil. Yang slide yang mana? Slide yang bagian sebelum yang ada sin H kuadratnya, yang I kurang dari berapa tadi Pak? Pokoknya I sangat kecil sekali gitu Pak. Oh iya. Ntar kamu sambil nyebut kamu siapa gitu loh, jangan lupa. Oh iya, maaf Pak. Saya Putri Wulandari, NRP belakangnya 023. Putri ya. Yang apa tadi? Yang kecil sekali? Yang kecil sekali apa besar sekali? Bukan yang kecil sebelumnya lagi Pak. Yang kecil sekali ya? Yang sebelum lagi Pak. Ya. Ini ya? Nah ini bukan Pak, sebelumnya lagi. Yang nggak ada sin. So yang nggak ada sin H kuadratnya. Mana? Yang nggak ada sin H kuadratnya itu Pak. Oh. Ini? Sebelumnya lagi. Ini? Oh. Yang mana ya? Yang sebelumnya lagi Ini? Pak. Mungkin sebelumnya lagi Pak. Maaf Pak. Yang apa? Ini. Pokoknya tuh yang posisinya tuh Q-nya tuh sangat kecil-kecil sekali gitu Pak. Loh, ya kurang tadi dari. Itu. Loh, tapi tadi yang nggak ada sin H kuadratnya tuh Pak. Ini kan sudah nggak ada ini. Ini sudah nggak ada ini. Ini kan kalau kamu tadi yang cari Q kecil sekali itu, ini yang gambarin tadi sebenarnya. Ini harus ntar. Itu loh. Ini kan kondisi ekstrim. Tuh. Banyak banget Pak, saya pusing. Nah, ya yang bagian sini Pak. Yang masalah perhitungan bawahnya mana ya? Bentar. Mana? Coba Pak. Next lagi Pak. Kan bentuk T-nya yang umum kan ini. Iya. Ya, ini bentuk yang paling umum ini. Ya. Dari persamaan-persamaan tadi itu kita dapatkan ini. Nah, kemudian kita ambil QA itu kecil sekali kan ini. Ya. Ini loh, sin hiperbolik ini. Sin hiperbolik 2QA itu kan sama dengan 2QA kalau kecil sekali. Apa yang kamu bingung kan? Pertanyaannya kenapa pakai itu ya Pak? Pakai sin H, saya masih belum paham kenapa masuknya tuh pakai sin H kuadrat gitu. Kenapa nggak pakai? Pakai apa? Pakai cos mungkin atau gimana? Itu konsekuensi matematis. Tadi detailnya kan sudah saya perlihatkan. Nanti kamu tonton ulang. Itu. Kamu nanti tonton ulang. Ini eksak ini. Nggak bisa ditawar. Gitu loh. Ya. Jadi sin hiperbolik itu hasilnya dari bentuk ini. Kalau itu sudah rumusan matematik yang eksak, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Nah, ini
gitu loh. Jadi kalau kita mundur, nah ini ya. Jadi A itu ya dari persamaan matrik tadi A sama dengan ini. Kompleks konjugat A ini. Kemudian kita kalikan. Nah, ini kita proses terus ya. Kita proses terus. Nah, maka ini hasilnya. Tuh, sin. Tuh. Ini eksak kalau ini. Analitik ini. Tuh. Jadi bukan diambil apa gitu, bukan. Ya, ini analitik. 2 tambah 2 itu 2 apa 4 gitu loh. Ya. Jangan ditanya lagi 2 tambah 2 4 itu kenapa kok bukan 5 gitu. Bukan, 4 gitu. Kita nggak punya pilihan. Nah, akhirnya kita dapatkan ini. Nih. Ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah F terhadap A. Nah, jadi sepernya. Karena itu koefisien transmisinya sama dengan ini. Gitu loh. Hanya dibagi A ini. Udah ini. Jadi ini eksak. Ya. Jadi kalau kamu bertanya ini, ya kamu harus hitung. Kamu harus lihat lagi hitung-hitungan yang saya perlihatkan tadi ya. Tuh, supaya kemudian jadi benar-benar yakin. Gitu. Ya, tapi dari tahap demi tahap ini saya perlihatkan. Sehingga siapapun dari kalian itu bisa menghitung ulang. Dimanapun, kapanpun. Ya. Itu. Jadi kalau misalkan saya ada yang salah, itu kalian juga bisa langsung mengetahui nanti. Gitu. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan di sini. Nah, itu ya saya lewat. Nah, maka kemudian ini kondisi, makanya ini saya sebut kasus khusus. Ya. Tuh. T-nya tadi, ini yang kamu tanya ini. Jadi ini eksak. Ini eksak. Ya. Terus Pak, saya mau nanya yang bagian peluruhan. Yang peluruhan alfa, sinar alfa tadi kan? Oh iya. Berarti apa ya? Partikel, peluruhan alfa. Apa itu kan kalau seandainya buat alfa, kalau seandainya peluruhan buat beta itu apakah sama juga atau gimana Pak? Peluruhan sinar beta, gamma gitu. Oh beda. Ya. Kalau alfa ini kan partikel. Kalau itu kan di ininya ya, di potensialnya yang penting itu ya. Ini loh. Jadi kalau partikel alfa tadi itu memang modelnya ini tadi ya. Nah ini ya. Tuh. Nah, kalau beta peluruhan beta itu kan untuk neutrino, netral partikelnya. Ya. Jadi potensialnya beda. Tuh. Jadi bedanya di situ. Ya. Berarti ya. Berlakunya cuma buat partikel alfa ya, Pak? Bukan buat untuk partikel alfa. Ini tadi kan contoh lain yang berikutnya ini tadi, ya. Gitu loh. Ini sebenarnya jadi yang penting itu ini yang yang perlu kamu perhatikan itu adalah ini ya. Ini bentuknya ini. Ini Ki ini apa? Ki itu kan potensial gitu loh ya. Jadi sepanjang potensialnya itu bisa dimodelkan ya, seperti katakanlah gambar ini, kemudian kita tahu bentuknya, bisa kita terapkan itu. Gitu loh. Ya. Nah, ini potensial apa ini? Ini kan potensial seperti yang saya sebutkan tadi, ini kan potensial Coulomb. Ya. Gaya Coulomb. Itu gaya listrik. Nah, begitu. Ya. Jadi tergantung potensialnya. Jadi begitu. Ada lagi? Saya mau tanya, Pak. Oh, ya. Siapa dulu? Siapa? Saya dulu ya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Enggak, siapa? Ini kan enggak, yang putih, Pak. Saya lulu NRP 15. Oh, lulu. Ya, 15. Oke. Itu kan kalau koefisien refleksi kan cuma dari daerah satu. Kalau transmisi kan ada 2 tembok kan, Pak? Yang antara 1,2 dan 2,3. Iya. Nah, koefisien transmisi itu
1/3 atau 1/2 atau 2/3 ya Pak? Kan 1/3. ada 2 tembok. 1/3 gitu loh. 1/2-nya itu yang menyebabkan itu. Oh, jadi yang 1/3 itu nggak dipengaruhi. Jadi cuma maksudnya 1/3 ya? Iya, ya dipengaruhi temboknya itu. Justru karena ada temboknya itu terjadi fenomena seperti itu. Gitu loh. Ya. Kalau nggak ada temboknya. Tapi kan partikelnya itu kan untuk gelombangnya itu kan yang 1/2 itu kan udah berubah, Pak. Loh lah iya, tapi yang diamati kan di darah 3. Kita nggak pernah ngudek-ngudek yang di darah 2 gitu loh. Ya. Oh, jadi yang daerah kedua itu nggak pernah dihitung. Loh, dihitung. Oh ya, udah. Ya, itu yang menyebabkan perubahan itu di darah 2 gitu loh. Tapi peralatan kita itu nggak bisa menjangkau di 2. Maksudnya tidak diperhatikan. Ya diperhatikan, efeknya itu yang diketahui itu di 3, efeknya itu dirasakan di darah 3-nya itu gitu loh. Jadi yang di 2 nggak di darah 3 itu kan? Ya justru terjadi seperti itu karena ada daerah 2 gitu loh ya, begitu. Jadi eksperimen kita itu ya, jadi misalkan ini kita nggak pernah tahu yang di sini gitu loh ya. Ini kan gambarnya aja besar, tapi ini yang ukurannya atom ini. Ya. Ini gambar ini, yang di tengah ini kan skalanya atom. Kita nggak pernah tahu ini. Kita tahunya itu, oh ada berapa banyak ini. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu. Artinya apa? Situasi fisiknya itu. Oh. Nah, tapi kan itu bentuk gelombangnya beda, Pak. Tapi nggak tahu. Betul. Ya, maksudnya partikelnya itu bentuk gelombangnya beda memang. Itu loh. Makanya kemudian didefinisikan apa sih? Definisikan itu apa sih yang mau diukur kan gitu. Gitu loh ya. Makanya seperti ilustrasi yang saya berikan pada waktu yang lalu, kalau kita punya benteng ya tinggi, kita nggak punya ilmu melompat ya yang kemudian kita bisa masuk benteng. Apa yang kita lakukan? Gitu. Ya. Yang kita lakukan itu melempar dalam benteng. Kalau kita lempar ke benteng, kita ambil batu, kita lempar ke benteng, kemudian ada suara wek. Oh, berarti dalam benteng itu ada bebek. Gitu. Kalau kita lempar ternyata kemudian ada suara anjing menggonggong banyak, berarti di situ ada anjing, begitu loh. Nah, ini juga begitu, ya. Kita tembaki partikel, kemudian reaksinya seperti apa? Kalau reaksinya begini, nah kan kemudian kita punya model matematik, kita hitung. Oh, kalau kita ternyata kita tembaki sekian, terpantulnya seperti ini. Oh, berarti ini potensial Coulomb. Gitu loh ya. Nah, ini potensial screening. Nah, seperti itu. Maksudnya itu. Jadi yang di sini itu kita prediksi ya. Kita duga kalau pancingannya A, kemudian outputnya B, oh ini berarti di dalamnya ini apa? Nah, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita sendiri nggak pernah masuk ke sini. Peralatan ukur kita pun juga nggak bisa masuk ke sini gitu. Kita tahu di efeknya. Oh iya Pak, makasih. Silakan yang lain. Ya. Saya mau nanya Pak. Ya. Saya Steve Armando, NRP belakang 100 Pak. Armando? Steve Armando ya, NRP belakang 100 Pak. Steve Armando? Oh, Steve Armando. Iya, Pak. Iya Pak, saya mau nanya itu Pak, yang tadi transmission coefficient kan ada yang T alpha eksponensial itu Pak.
Itu saya masih belum terlalu nangkep sih Pak, gimana itu. T alfa eksponensial. Iya, yang beberapa slide sebelum yang di sini Pak, yang sekarang. Mana ya, ini? yang ini Pak. Ya. Kan itu yang di bawah persamaan 15 kan ada M-2Q, 2A, terus sama dengan eksponensial. Saya masih kurang ngerti Pak, itu dapatnya gimana gitu Pak. Ini loh, ini bagian ini ya. Ya Pak. Ya. Ini kan eksponensial negatif 4QA kan? Iya. Ya. Ini sekarang saya nyatakan dalam bentuk ini. Ini kan eksak ini, nggak merubah apapun ini kan. Cuma mengatur aja ini kan. Ya. Ini loh, dari ini eksponensial dari ini ke sini itu kan hanya merubah 4 saya faktorisasi menjadi min 2Q kali 2A kan? Iya, Pak. Ya. Kamu tadi kamu ingat nggak 2A itu apa? Ininya Pak, daerahnya Pak. Daerah apa? Batas ya. Batas yang apa? Tadi apa? Ini Pak, batas yang potensialnya tadi. Iya, 2A itu adalah lebar potensial gitu loh ya. Iya. Tuh. Nah, sekarang lebar potensial ini kan karena ini fungsi sekarang ya, tidak kontinu, tidak tetap, bukan V0, tapi ini V-nya berubah terhadap X ya loh. Ya. Dan itu dinyatakan oleh Q. Q itu kan ini sebenarnya. Q itu kan ini akar ini. Nah, semula itu V-nya itu kan V0. Kalau V-nya V0 ini kan konstan. Ya. Ya. Konstan. Gitu loh. Kalau ini konstan bisa saya keluarkan. Saya keluarkan lalu dx. Integralnya dari mana? Ya ini X1, X2-nya itu 2A gitu loh. Paham? Iya, Pak, paham, Pak. Jadi 2A-nya itu sekarang saya buat menjadi irisan kecil dx. Tapi dijumlahkan dari X1 sampai X2. Jadi X1, X2 itu kalau kasus kita tadi itu ini 2A dari min A sampai A. Tetapi karena V-nya ini konstan, jadi ini konstan bisa saya keluarkan 2Q. 2Q integral dx kan sama dengan X. X-nya lalu masukkan A dikurangi min A, jadi 2A tetap ini. Gitu. Itu kalau V-nya konstan. Ini. Ya. Tetapi sekarang kita ambil bentuk yang umum. Jadi ini di sini nih kita lakukan generalisasi untuk potensial sembarang. Ya, bukan lagi potensial V0 yang tetap seperti penghalang yang awal tadi itu, tapi sekarang ini bentuknya nih berubah, gitu loh. Nah, maka kita dapatkan bentuk ini. Nah, terapannya tadi pada peluruan alfa, ya pada potensial Q, gitu, pada apa piranti potensial apa namanya bahan semikonduktor gitu loh. Nah, itu ya, jadi peralihan dari sini ke sini gitu. Oh iya Pak, masih Pak. Yo, silakan kalau masih ada lagi. Ya, yang bagian ini di kuliah yang kemarin belum saya jelaskan ya. Apa perluasan ke bentuk potensial yang sembarang. Ya. Tuh. Silakan kalau masih ada lagi. Kalau enggak kita lanjutkan untuk lebih besar dari penghalang ya. Nah, jadi ini prinsip kerja untuk apa? Transistor, dioda. Kita konsep dasarnya itu tadi potensial penghalang ya dengan energi kurang dari V0 ya. Energi kurang dari V0 begitu. Sekarang kita tinjau kalau potensial energinya lebih besar dari penghalang ya. Itu. Ya. Nah, secara klasik semua partikel itu diteruskan kan? Kalau dalam klasik ya. Karena energinya lebih besar dari penghalang kan?
Sepakat secara klasik? Sepakat, Sepakat, Pak. Harus sepakat. Kalau kalian nggak sepakat, ya fisika dasarnya kalian nggak boleh lulus itu. Ya. Nah, ini solusi yang sudah kita dapatkan tadi ya. Bedanya kan hanya di sini. Sebelah kiri dan sebelah kanan tuh nggak berubah. Ya, hanya berubah nilai K-nya lebih gede aja, tapi solusinya nggak berubah ya. Untuk daerah kiri dan kanan. Yang berubah itu hanya untuk daerah 2. Ini. Nah, ketika E kurang dari 0, solusi yang sudah kita dapatkan seperti ini dengan Q kuadrat ini. Ya. Ini E kurang dari 0. Jadi di sini kurvanya ya, garisnya, energinya. Sekarang E-nya ini. E lebih besar dari V0. Kalau E lebih besar dari V0, maka ini negatif kan? Ya. Ini. Jadi Q kuadratnya itu jadi negatif ini. Gitu. Ya, Q kuadrat kok negatif? Ya udah, mudahnya kita jadikan saja ini negatif Q besar kuadrat. Dengan Q besar ini dibalik ya. Q besarnya ini positif gitu ya. Tuh. Nah, maka kalau Q kuadrat sama dengan negatif Q besar kuadrat, maka Q itu Q kecil sama dengan Q besar. Sehingga solusinya sekarang P2 ini ganti aja nih dengan Q besar. Q besar. Ya. Ini fungsi gelombangnya. Ya. Ini fungsi gelombangnya untuk keadaan baru, yaitu energi E lebih besar dari penghalang V0. Ya. Nah, itu fungsi gelombang. Ya, persoalan fisika kita itu apa yang mau kita ukur, ya? Itu adalah partikel yang diteruskan atau partikel yang dipantulkan. Maka sekali lagi kita tetap mau mengetahui koefisien transmisi T-nya. Ya. Itu kita balik lagi ke sini. Itu masalah kita itu begitu. Nah, kalau E lebih besar dari V0, Q-nya ini jadi berubah. Q-nya itu Q kecil ini menjadi I Q besar. Sehingga ya ini Q besar. Jadi kalau ini dikuadratkan, maka ini jadi negatif Q besar. Ini jadi negatif Q besar. Ya ini. Nah, tapi sin ini, ya, ini sekarang sin X kan sama dengan ini ya definisinya. Ingat itu, ingat dulu. Kalian harus mengingat definisi ini ya. Sin X itu sama dengan eksponensial IX kurang eksponensial negatif IX per 2I. Ya. Nah, sinus hiperbolik X sama dengan ini ya. Gitu. Begitu? Ingat? Nah, maka sinus hiperbolik IX kan kita mau ganti dengan IK ini, IQ ya. IX berarti kan ini. Ya, sinus hiperbolik IX itu ini. Ini tanpa I. Ya, ini tanpa I. Jadi ini sama dengan apa itu? Ini sama dengan I sin X ya. I sin X itu ya. Jadi ini itu kan sama dengan kali I ya. Kali I. Gitu. Jadi ini I. Ya. Sin HIX itu sama dengan I sin X. Ya. I sin X. Gitu. Nah, maka ini kemudian dikuadratkan ini. I sin X kuadrat. Jadi negatif. Ya. Negatif sin kuadrat 2 Q besar A negatif. Nah, yang di bawah ini ada negatif juga. Jadi negatif sini saling menghapus dengan negatif yang sin. Itu. Negatif ini saling ini ya. Sedangkan di sini ada negatif sekarang baru Q besar. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Ini tetap plus. Karena
negatifnya yang di sini dengan negatif yang di sini itu saling coret ya. Ini sekarang. Tuh. Ya, sampai di sini bisa melihat ini. Nih, masukkan ini Ki ke dengan ganti dengan I Ki besar. Ini negatif. Jadi ini negatif. Ini di sini jadi negatif. Tapi ini juga negatif, coret negatif, negatif. Jadi tetap plus. Ya. Tuh. Nah, secara umum ya, ini tentu tidak sama dengan 1 ya. Begitu? Karena 1/1 plus ini. Gitu kan? Sepakat sampai di situ? Sepakat, Pak. Ya. Nah, tetapi ini bisa sama dengan 1. Bisa sama dengan 1 kalau apa? Bisa sama dengan 1 kalau apa? Beda refleksi. Apa? Sin 2QA-nya sama dengan 0, Pak. Sin 2QA-nya sama dengan 0. Kalau ini tidak mungkin sama dengan 0. Ya. Iya, Pak. Ki kuadrat min K kuadrat min Ki besar kuadrat itu tidak mungkin sama dengan 0 ini. Karena K kuadrat itu 2 ME per H coret. Sedangkan Ki itu apa tadi? 2E ya. Jadi sama dengan ini sama dengan 2M V0 per H coret. Ya, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Itu. Jadi ini tidak mungkin sama dengan 0. Jadi T itu akan sama dengan 1 jika dan hanya jika sin 2QA sama dengan 0. Nah, ini akan sama dengan 0 jika 2QA itu sama dengan NP. Kan gitu. Dengan N itu adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi 2QA sama dengan NP. Dengan kata lain, Q sama dengan NP per 2A. Ya. NP per 2A. Ya. Itu. Akarnya ini dikuadratkan jadi N kuadrat Pi kuadrat per 4A kuadrat. Ya. Nah, kemudian 2M-nya H-barnya dipindah. Nah, itu. Jadi H bar kuadrat ya. 2A ini pangkatkan ini N kuadrat lalu dikalikan H bar kuadrat per 2M. V0-nya digeser. Nah, jadi ketika energi partikel itu sama dengan ini ya, V0 tambah Pi kuadrat H coret kuadrat per 2M kali ini jadinya berapa? 8M A kuadrat ya. Itu T-nya sama dengan 1. Atau E2 yaitu sama dengan V0 plus. Jadi kalau ini apa nih tadi? Kalau ini 2 berarti 4 ya. Jadi per Pi kuadrat H bar kuadrat 2M A kuadrat. Nah, gitu ya. E3 yaitu V0 plus 9/8 Pi kuadrat H bar kuadrat 2A kuadrat. Gitu. Nah, keadaan-keadaan dengan energi yang koefisien transmisinya itu sama dengan 1 atau secara fisik itu berarti semua partikel yang lewat itu diteruskan, keadaan itu disebut sebagai keadaan resonansi. Ya. Itu. Jadi ketika energi itu lebih besar dari penghalang, masih mungkin ya ada keadaan ketika semua partikel datang itu diteruskan tanpa satupun yang dipantul. Nah, keadaan itu energi dengan keadaan keadaan dengan energi seperti itu disebut keadaan resonansi ya. Nah, itu bedanya partikel kuantum ya, dari klasik. Kalau
secara klasik, begitu energi partikel itu lebih besar dari penghalang, maka semua partikel diteruskan tanpa satupun yang dipantulkan. Tetapi untuk kuantum, ya, kalau energi partikelnya itu lebih besar dari penghalang, tidak serta-merta ya semua partikel diteruskan. Ada sebagian partikel yang dipantulkan. Meskipun demikian, ada ya keadaan dengan energi tertentu yang semua partikel datang itu diteruskan. Nah, keadaan itu disebut keadaan resonansi. Ya. Nah, ini kurvanya. Ya. Nah, ini keadaan pertama ketika diteruskan, n sama dengan 1, ini n sama dengan 2, ini n sama dengan 3, n sama dengan 4, dan seterusnya. Inilah tunneling effect dan resonant state ya, yang terjadi pada partikel yang melalui potensial penghalang. Demikian kuliah kita pagi hari ini. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Terkait yang Bentar, siapa namanya? Probabilitas jika namamu. Oh iya, Pak. Saya Alif, Pak. Siapa? Alif, Pak. Ya, berapa Alif? Iya, Pak. NRP 62, Pak. Berapa? 62. 62. Oke, Alif. Apa, Alif? Terkait probabilitasnya yang ketika T bisa sama dengan 1, kan kita harus mengasumsikan jika 2QA-nya sama dengan 0 atau 2QA sama dengan NP ya, Pak ya? Ya. Nah, itu keadaan seperti apa, Pak, yang bisa menyebabkan seperti itu, Pak? Kan tadi juga menurut kuantum ketika E sama dengan E itu lebih besar daripada penghalangnya, itu masih ada kemungkinan untuk dipantulkan. Ya. Tidak beresonansi sepenuhnya. Ya, keadaan dengan energi ini ya. Energi, ketika energinya itu bernilai seperti yang saya sebutkan tadi ya, V0 ditambah yang pertama ini tadi ya, ini tadi, nah ini ya, ini V0 ditambah Pi kuadrat H coret kuadrat per 8 M A kuadrat ini, itu loh ya, itu jadi V0, nah ini V0-nya, ini V0-nya ditambah itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika energinya itu V0 ditambah, ini kan sebentar. Ya. Jadi ini relatif terhadap E-nya itu kalau misalkan dibagi E-nya kalau dibagi V0 itu seperti ini. Gitu ya. Jadi ini V0 ini V0 ya. V0. Itu. Kalau dibagi jadi ini sama dengan 1. Tapi ini kan dalam skala energi E. Ya, gitu. Nah, jadi ini V0 ditambah kalau N2 tadi kan N kuadrat kan 4. Ya, 4 per 8. Jadi setengah Pi kuadrat H coret kuadrat per MA kuadrat ini. Yang ini, energi ini. Nah, yang ini 9 per 8 Pi kuadrat H coret kuadrat per MA kuadrat dan seterusnya. Nah, keadaan-keadaan itulah keadaan dengan energi itulah yang memungkinkan semua partikel itu diteruskan tanpa dipantulkan, begitu. Ya. Oke, lain lagi. Jangan lupa daftar hadirnya, nomor itu sudah saya kirim ke grup ya. Silakan diisi, jangan sampai ada yang lupa lagi. Kode untuk daftar hadir. Pak. Ya.
Saya mau tanya yang ini, Pak, yang Q kecil kuadrat sama dengan min Q besar kuadrat. Itu gimana ya, Pak? Yang ini ya. Ini kan? Ya. Yang ini, Pak. Ya. Nah, jadi kasus kita ini kan solusi ketika E-nya tuh di bawah sini. Ya. Nah, ketika E-nya kurang dari V0 ini kan positif. Ya. Perhatikan ini. Q kuadrat ini. Ya. E, ini untuk E yang kurang dari V0. Jadi ini positif kan? Nah, sekarang perhatikan ini. E lebih besar dari V0. Jadi, ini menjadi negatif. Gitu loh. Loh, kok Q kuadrat negatif? Itu kan hanya bisa terjadi kalau itu imajiner kan. Kalau real dikuadratkan kan pasti positif. Nah, kalau begitu kita nyatakan ini dengan min Q besar kuadrat. Ya. Secara matematik ini kan bisa dituliskan seperti ini. Dengan Q kuadrat ini kan. Kan ini eksak ini. Dari sini ke sini ya. Nah, sekarang kita fokus Q kecil kuadrat sama dengan negatif Q besar kuadrat. Maka Q itu sama dengan I Q besar. Kan gitu. Ya. Nah, sehingga solusinya, ya solusi gelombangnya, itu ganti aja Q dengan I Q besar. Demikian juga dengan koefisien transmisinya. Ya, ini. Prosesnya seperti ini. Saya perlihatkan satu persatu di prosesnya supaya kalian tahu ini asal-usulnya. Ya, mengapa dari bentuk umum ini tadi kemudian menjadi sinus gitu loh. Ini. Jadi caranya itu tahap per tahapnya saya perlihatkan. Saya dalam konteks ini saya cenderung nggak percaya kalau udah saya serahkan tugas untuk kalian supaya turunkan. Saya nggak percaya itu. Ya. Nanti yang ngerjakan 1 2 bingung, yang lainnya nggak mau tahu gitu. Nah, ini saya perlihatkan ini. Ya. Nah, biasanya di sini nih tugasnya yang susah. Nah, ya. Jadi dengan bentuk ini maka itu tadi ya sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya adalah ketika T itu nilainya sama dengan 1. Nah, itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Saya, Pak, mau tanya. Nama Siapa? saya Nadila. Nadila. Suaranya kurang keras itu. Namanya Nadila, NRP 082 belakangnya, Pak. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya masih bingung yang resonance state tadi, Pak. Iya, kenapa? Ada hubungannya sama, maksudnya apakah sama kayak resonansi gelombang gitu loh, Pak, atau gimana? Resonansi gelombang. Gini loh ya. Jadi gini. Jadi dalam konteks apa ini tadi? Partikel ya, partikel yang dilewatkan pada daerah yang ada potensial penghalang ya. Partikel itu kan energinya bisa sembarang. Nah, dalam kasus ini ya karena partikelnya itu lepas jadi tidak berada di dalam kotak apapun itu kan bisa sembarang kan kan ya. Tuh. Nah, ketika E-nya kurang dari penghalang, maka kita mempunyai satu fenomena yang kita sebut dengan tunneling effect. Yaitu sebagian partikel ternyata bisa diteruskan. Gitu loh. Ya. Itu prediksi teori kuantumnya begitu. Itu kan teori. Bener enggaknya harus diuji
di laboratorium. Tuh. Dan ternyata kita punya ya akhirnya itu benar, dan kita punya piranti-piranti yang bekerjanya itu berdasarkan konsep ini tadi, ya, seperti transistor dan diode. Tuh. Ya, itu pertama. Yang kedua, apa yang terjadi kalau energi partikel itu lebih besar dari potensial penghalang? Ya. Nah, ternyata ketika partikel itu mempunyai energi yang seperti ini, ya, semua partikel itu diteruskan. Nah, ketika semua partikel diteruskan, ini yang kemudian disebut dengan keadaan, ya, resonansi, gitu loh ya. Jadi kamu sekarang fokus ke sini dulu, ya. Jadi dalam konteks ini, energi partikel yang membuatnya semua partikel yang datang itu diteruskan, itu disebut keadaan resonansi. Nah, itu dulu, pahami. Sekarang kamu mau ngaitkan dengan resonansi gelombang. Nah, kamu pelajari dulu resonansi gelombang. Kenapa ya ini kok disebut keadaan resonansi? Ada kaitannya enggak? Nah, kamu pelajari dulu itu. Nah, kemudian nanti kamu kaitkan di sini. Ada hubungannya enggak? Nah, gitu loh. Ya. Adila. Ya, Pak. Berarti keadaan resonan state di sini tuh artinya seluruh partikelnya itu bisa diteruskan gitu, Pak? Iya. Jadi keadaan ketika energi partikel, ya, membuat partikel yang datang tadi itu keseluruhannya diteruskan tanpa satupun yang dipantulkan. Nah, ini kan keadaan yang sangat khusus, keadaan yang sangat istimewa. Karena itu kemudian diberi nama, gitu loh ya. Nah, itu yaitu keadaan resonansi. Nah, kan yang lain. Sekali lagi jangan lupa ngisi daftar hadir. Ya. Ada yang lain? Kalau enggak kita akhiri. Pak, mau bertanya, Pak? Ya. Siapa? Ahmad Ali Akbar, NRP belakangnya 032, Pak. Ahmad Ali Akbar, NRP belakangnya 32, Pak. Ya. Silakan, Akbar. Kan yang di sini yang untuk E yang lebih besar kan masih untuk transmisinya ya, Pak. Kalau untuk perhitungan dari yang refleksi, yang terpantul itu apakah sama kayak yang perhitungan kalau kita pakai? Loh iya, ya. Tetap berlaku bahwa T tambah R sama dengan 1. Iya, otomatis. Itu. Jadi tetap dipenuhi bahwa T tambah R itu sama dengan 1. Di semua kondisi. Hukum alam gitu, Pak. Kenapa? Udah hukum alamnya, udah dari sononya kalau R plus T itu sama dengan 1. Loh, ini kan kita bicara tentang partikel. Jadi misalkan ada 1000 mobil, ya, ada 1000 mobil lewat di Jalan Arif Rahman Hakim, ya, ke barat, kemudian sampai di mana itu? Di perempatan, ya, di perempatan Soekarno Hatta, ya, itu perempatan kan, ya. Nah, sampai di perempatan 1000 mobil itu ada yang ke kanan, ya, ke arah mana? Ke arah UNER, ke arah Asrama Haji, ada yang arah kiri ke mana? MER, ada yang terus ke arah ITAT, gitu, ya. Nah, semua mobil itu pergi ke situ. Maka jumlah mobil ketika saya tambahkan, ya, yang ke Asrama Haji, yang ke ITAT, yang ke MER itu kan pasti 1000. Ya. Kalau nggak ada yang balik. Gitu kan? Oh, iya, Pak, iya, Pak.
Iya, nggak ada yang hilang, nggak ada yang mobilnya hilang gitu, nggak ada yang musnah. Tuh. Nah, kalau kemudian ada yang balik, misalkan ya balik di situ, karena di depan ya, di kanan kiri depan itu ada polisi ya, ada cegatan gitu, yang nggak bawa SIM balik 10. Ya berarti yang terus kan 990 kan gitu. Jadi jumlah totalnya itu sama 1000 gitu loh. Tuh. Nah, kalau kemudian kita bicara relatif ya 10 dibagi 1000, 300 dibagi 1000 sehingga total itu tadi sama dengan 1. Gitu loh ya. Begitu ilustrasinya itu. Kabar. Ya, berarti secara konsep perhitungan matematisnya tuh tetap sama Pak, cuma mengganti karena yang daerah 2-nya itu fungsinya tuh periodik gitu ya Pak. Yang jadian yang Q sama dengan Q kecil sama dengan itu nanti semua ikut terpengaruh. Cuma saya kan tidak membutuhkan kuantitas itu. Itu loh ya. Saya itu hanya membutuhkan kuantitas refleksi, koefisien refleksi gitu. Ya. Tuh. Tapi untuk kebutuhan ujian itu bisa saya tanya. Gitu loh ya. Jadi kalau kalian udah nggak saya pelajari ini ya nggak apa-apa. Tapi begitu saya tanya nanti kalian gelagapan. Nah, konsekuensinya kan nanti dinilai kan, gitu loh ya. Tuh. Begitu. Pak, terima kasih Pak sudah terjawab. Silakan. Kalau masih ada lagi. Saya mau tanya Pak. Ya, siapa? Zulfan, RP42. Zulfan, 42. Ya, Van. Yang tadi Pak, yang untuk yang E-nya kurang dari V0. E-nya kurang dari V0. Ya, kenapa? Ya, itu terus yang tadi kan ada koefisien transmisi sebanding yang untuk V fungsi X. Jadi V-nya nggak konstan. Nah, itu berlaku untuk setiap nilai setiap fungsi Vx atau cuma yang bentuknya kayak bukit itu aja? Loh ya, kalau yang V, makanya ini perhatikan. Jadi model kita pertama itu kan V-nya konstan jelas ya. Loh, kotak gitu loh. Nah, kemudian ketika sampai pada bentuk T ya. Bentuk T kan saya peroleh itu. Nah, ketika bentuk T saya ambil kondisi-kondisi ekstrim. Gitu loh. Nah, ketika T besar sekali, ya, bentuk eksponensial gitu. Sekarang saya bertanya, bagaimana kalau V-nya itu tidak konstan? Nah, kalau V-nya tidak konstan, kita punya Q-nya itu. Q itu adalah ya, Q kuadrat itu adalah 2M per H coret kurung V0 dikurangi E. V0 itu V konstan seperti di gambar. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau potensialnya tidak konstan? Kalau potensialnya tidak konstan, bisa kita buat sebagai konstan, ya, konstan. Tapi kita iris kecil-kecil, gitu loh, ya. Tuh. Nah, 2A-nya ini kita lebar kita ambil menjadi kecil sekali, menjadi dx gitu. Ya. Kemudian dijumlahkan. Kalau diskrit jumlahnya itu pakai sigma. Kalau kemudian dx-nya kecil, limit kecil sekali, maka itu seperti kontinu, itulah bentuknya kemudian integral. Makanya kalian harus paham itu ya yang namanya kalkulus itu. Bagaimana peralihan dari konstan ya ke fungsi begitu. Itu konsep dasar kalkulus yang itu tadi ya. Begitu, Zulfan. Oh iya, Pak. Silakan.
Cukup? Baik, kalau begitu kita akhiri kuliah kita pagi ini. Dan kita ketemu Senin depan ya. Karena Rabu libur kan? Iya, Pak. Ya. Tahu kalian kalau Rabu libur? Tahu, Pak. Cuti bersama, ya? Pak. Sangat tahu, Pak. Update, Pak. Sudah update. Jangan sampai nggak tahu ya. Berita-berita baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, nanti